Satu perumahan diteror oleh arwah tetangga. Udah tahu ini kosong, mau dikontrakin. Kosong gimana? Saya barusan naik ke atas, ada sosok perempuan. Ciri-cirinya, Mang, kata bapak, kata mama nih. Tinggi, kurus, pakai kacamata, rambut diikat, rambut panjang, ikal. Mama jawabnya, pik 100% almarhum. Satu Amang itu, keduanya temennya lain. Karena si Amang ketakutan, nyuruh lagi tuh. Bisa kamu nggak percaya, coba aja naik ke atas. Dicoba sama satu tuh, Kang. Bener. Senyum-senyum dari bawah ngeliatin ke si Amang teh. Senyum, Bu, senyum. Nggak ada bahasa, nggak ada omongan, cuma senyum-senyum aja. Si tukang bangunan yang kedua itu tersengat listrik. Dan jatuhnya, Kang, ke blok E17, percis di dapur orang yang... Waduh. Halo Sobat Buntu, Assalamualaikum. Balik lagi dengan saya, CEO Jalan Buntu. Saya mau kasih tahu nih, buat Sobat Buntu semua, jika punya tebak-tebakan yang bagus, silahkan isi komentar. Atau bisa langsung DM ke Instagramnya Jalan Buntu. Nanti jika ada yang bagus, akan saya gunakan untuk di episode selanjutnya. Nah, di video kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan tentang pengalaman mistisnya pada saat dia tinggal di perumahan yang angker. Dan langsung aja kita gas kenalan. Pak, kenalan dulu. Yes. Namanya siapa, Pak? Dudi. Pak Dudi. Iya. Dari mana, Pak? Dari Cikampek. Cikampek. Betul. Jauh banget. Kesini berapa jam tuh? Kalau lancar-lancarnya 2 jam sih ya pakai bis. Tadi pakai bis. Pakai bis. Bis apa? Bis paling ngebut sejalan Pantura dan Padalenyi lah. Serius? Serius. Emang ada? Ada. Bis apa? Prima Jasa. Dia lagi. Serius? Serius. Tapi alhamdulillah selamat ya. Alhamdulillah selamat. Yaudah, kita pesan minum dulu ya. Mbak. Nih, Pak Dudi. Kita tuh punya menu sajian Jalan Buntu. Mau minum apa? Air putih aja ya. Tadi kopi terus. Sama deh, nggak ada juga. Oke. Pak Dudi. Ya. Oh iya, saya ada tebak-tebakan nih. Apa tuh? Artis siapa yang disukai anak-anak? Artis ya? Yang disukai anak-anak. Si Sule. Bukan. Cowok cewek nih? Cowok deh. Cowok. Artis cowok yang disukai anak-anak. Nyerah ya? Nyerah deh. Nyerah. Anang. Kok Anang? Iya, kan Anang lucu. Apanya yang lucu? Anang ning nang ning. Iya, boleh. Tepuk tangan. Orang Bandung kan begitu biasanya. Kalau lagi ngasuh anak kan begitu kan? Iya, orang Sunda ya seperti itu ya. Pak Dudi, Yap. saya kan tadi sempat denger nih mau cerita apa. Saya pengen tahu, Pak Dudi ini tinggal di rumah yang diceritakan sudah berapa lama? Dari tahun 80-an, 79, 80 lah. Oh, Gitu. berarti udah puluhan tahun nih. Ya. Nah, gangguan yang paling serem yang dialami sama Pak Dudi di rumah ini yang seperti apa? Pada saat itu tukang nasi goreng nih ya. Tukang nasi goreng, bapak sama mama lagi di kamar, lagi tiduran, jam 8-an yang Dudi tahu ya. Dudi juga lagi nonton TV pada waktu itu kan masanya hitam putih ya, TV hitam putih. Tiba-tiba ada ketokan tuh. Tok. Kebetulan pas Dudi tonton itu, di pinggirnya itu pintu rumah, ketok-ketok teriang banget di telinga Dudi. Ya sama Dudi disautin, siapa? Nggak mau nyaut. Gitu kan. Akhirnya Dudi manggil bapak ke dalam kamar, bangunin bapak, dilihat sama bapak sama mama pun nggak ada. Akhirnya udah ditutup, dikunci sama bapak, di rapat-rapat, udah suruh tidur. Ngeri juga kan pada saat itu. Ya akhirnya Dudi yang belum tidur, ya ikutan tidur. Karena disuruh bapak suruh tidur. Dan nggak lama kemudian, sekitar 20 menitan, ada ketukan kembali. Tok. Penasaran kan. Dudi akhirnya takut, lari lagi ke kamar bapak ke mama. Pak, itu ada yang panggil lagi ketok-ketok. Bapak juga penasaran kan sama mama. Begitu dibukain tukang nasi goreng. Oh. Gitu. Oke Pak Dudi, tahan dulu ceritanya. Ya. Nanti setelah minumannya datang kita lanjut ya. Oke, Sobat Buntu, buat kalian nih yang penasaran banget dengan kelanjutan cerita dari Pak Dudi, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Jalan Buntu.
Selamat datang di channel Jalan Buntu yang akan menemani malam kalian. Mbak, nih Pak Dudi, Ya. air putihnya. Silahkan langsung dicobain. Ya, ini langsung dari sumur bor. Oke. Diminum Kang. Silahkan. Oke, Pak Dudi, langsung aja ya. Boleh? Pengen tahu nih, awal mula Pak Dudi itu seperti apa tinggal di rumah ini? Pada tahun 1985, keluarga saya, bapak, mama, saya dan adik saya juga masih kecil ya, masih lagi bisa-bisanya jalan. Saya tinggal di perumahan pertama yang ada di kota Cikampek pada waktu itu. Oke. Di situ perumahan itu KPR ya, perumahan KPR, ada sekolah SD-nya, ada TK-nya. Ya kebetulan Dudi tinggal di perumahan blok F17. Dan Dudi punya teman di depan rumah Dudi itu namanya Lulu, blok E16, saling berdekatan dan ya istrinya berhadapan gitu. Ya masa-masa kecil saya sama Lulu itu memang sahabat dari kecil yang luar biasa. Lulu baiknya ya, keluarganya juga baik. Pagi-pagi jam 7 pagi saya nyamper ke Lulu untuk berangkat sekolah, Kang. Ada mamanya Lulu manggil ke Dudi, mau Dud makan sarapan bareng sama Lulu. Karena memang Dudi itu dari kecil memang sudah terbiasa tidak pernah sarapan pagi, Kang. Ya ini Dudi nolak ya, enggak Bu, saya emang nggak biasa untuk makan pagi. Akhirnya Lulu setelah disuapin, saya berangkat pagi sama Lulu bareng dari rumahnya hanya beberapa meter ya. Dari F17 ke depan F1 itu udah sekolah, Kang. Oh. Sekolah SD. Jadi memang kebetulan gang rumah Dudi itu lurusnya sekolah SD. Nah, itu dulu SD-nya itu terkenal dengan SD tingkat, Kang. Memang tingkat gitu ya. Begitu nyampe ke sekolah dengan belajar bersama, bareng sampai mau istirahat juga bareng sama Lulu. Memang satu kelas, satu bangku sama beliau, sama Lulu ya. Jam istirahat setelah belajar bareng sama Lulu di kelas, ya Lulu ngajak Dudi untuk istirahat. Karena ya jujur pada masanya itu keluarga Dudi itu memang keluarga yang ekonominya di bawah keluarganya Lulu, Kang. Jadi ada traktiran gitu, Kang. Ya memang baik, luar biasa Lulu ya, baik banget, baik. Dud, istirahat yuk, ayo dijajan, traktir. Kata Lulu tuh ya udah, namanya anak kecil ya mau bener ya. Berangkat ke kantin, ya kantinnya itu persis ya memang lurusan gang rumah Dudi juga ya. Jadi lingkungan pada saat itu di perumahan itu ya aktivitas warga situ ya ketahuan sama Dudi sebagai siswa di situ, SD di situ gitu ya. Sebaliknya ibu-ibu juga tahu aktivitas Dudi sehari-hari, jajan atau olahraga ya di situ juga tahu. Akhirnya Dudi makan sama Lulu dengan candaan-candaan gitu kan. Tiba-tiba nggak lama kemudian pas jam istirahat tuh, Kang, ambulan nih, Kang, datang. Yung. Namanya anak kecil pada masa itu kan kalau ada ambulan kan agak sedikit aneh ya. Iya. Wah, siapa yang sakit gitu kan. Begitu lihat ambulan masuk ke gang rumah Dudi kan. Dudi itu lagi istirahat tuh sama Lulu gitu kan. Wah, kemana ya, kata Lulu sama Dudi itu. Ya nggak tahu kemana ya. Kok maksudnya ke gang kita gitu kan. Setelah gitu si ambulan itu lewat dengan suara yang kenceng tuh, Kang. Berhenti. Nah, dari situ kan namanya anak kecil Dudi pada waktu itu kan sama Lulu sampai ngitung rumah dari depan ke posisi ambulan itu berhenti, Kang. 1, F1, E1, F2, E2, 3, 4, 5, 6 dihitung. Pas posisinya bareng sama rumah Dudi sama rumah Lulu. Mobil ambulan itu, Kang. Sampai Dudi sama Lulu tuh sampai, "Lu, kok mobil ambulannya pas posisi ada di depan kita, di rumah kita gitu?" "Iya ya Dud ya." Dihitung lagi sama Lulu nih. Ntar saya hitung lagi.
Iya, aduh, posisi kita di 17 katanya gitu, di E17, F17. Siapa yang sakit ya? Dudi bingung. Dan Lulu pun bingung. Ya siapa ya lu ya? Ada keseling 10 menitan, tiba-tiba ayah Dudi, Bapak Dudi, dengan pakai kendaraan motor yang kenceng, ngelewatlah ke Dudi sama Lulu. Tet, berhenti. Sambil melotot ya, Bapak Dudi sambil melotot ke Dudi, tolong, ajak Lulu ke dalam kelas. Nyuruh, gitu kan. Bapak Dudi tuh. Nah, Dudi kan kaget. Bapak sambil melotot gitu, nyuruh supaya Lulu untuk diajak ke kelas. Otomatis kan Lulu mempertanyakan, kenapa Pak? Ada apa Pak? Lulu itu nanya ke orang tua saya. Enggak. Ya karena mungkin insting ya. Insting seorang anak gitu. Akhirnya ya dengan maksa, dengan paksaan, dia naik ke motor orang tua saya, Lulu itu. Oh. Saya anaknya aja nggak diajak kan. Lari-lari dari belakang. Oke. Gitu. Dari F1 itu sampai ke 17 rumah tuh saya lari. Lulu naik motor ayah saya. Gitu. Sampai guru-guru, kenapa Pak? Kenapa? Enggak. Ini Lulu nggak bisa ini. Ya udah ada apa? Nih, aku lihat kan guru-guru semua, murid-murid yang lain, teman-teman dulu juga ngelihat, kok ada ambulan. Itu rame banget. Setelah Dudi ngejar-ngejar Bapak sama Lulu, berhenti di depan rumah, ngelihat warga udah paling wah histeris gitu ya. Akhirnya Lulu sama Dudi diajak untuk masuk ke dalam rumah Dudi. Lulu tuh sebenarnya mau masuk ke rumahnya dia, Kang. Dilarang sama warga gitu kan, sama tetangga-tetangga di situ, tetangga Dudi. Udah, Lulu sini aja ke rumah Dudi katanya. Begitu Didi masuk, ngeliatlah ayahnya Lulu sambil nangis, diam di kursi, dan Dudi makin aneh juga ngelihat mama Dudi nangis sister berdua itu. Kan anak kecil pada saat itu kan mempertanyakan saya waktu itu, ada apa? Mah kenapa? Mah kunaon? Gitu kan. Sambil nangis ya mamanya Lulu meninggal. Ya Dudi kaget kan, Kang. Kaget karena pagi-pagi kan Dudi ketemu. Ya mama menceritakan bahwa mamahnya Lulu meninggal. Walaupun saya sama Lulu belum lihat sosok mamahnya Lulu. Cuma rame-rame aja di dalam rumahnya Lulu karena banyak warga. Nah, nggak lama kemudian Bapak datang, dan ternyata Bapak tadi datang tuh ditanya sama tetangga-tetangganya di situ, tetangga Bapak ya, nanya gimana Pak? Gimana? Saya udah lapor polisi. Histeris Lulu, lari ke dalam ke rumahnya. Itu kan dari rumah Dudi itu dia lari ke rumahnya dia karena berhadapan kan. Dicegah lagi sama warga. Udah Lulu jangan masuk, Karena pada posisi itu memang tidak boleh untuk dilihat. Nggak lama kemudian ya datanglah polisi. Dengan gagahnya kan pada waktu itu polisi nanya ke Mama. Emang sekarang enggak? Ya dulu kan Dudi masih kecil ya gagah aja. Gitu. Nanya ke Mama, Kang. Ya dia juga bingung kenapa polisi itu nanya ke Mama gitu kan. Nanya ke bapaknya Lulu. Nggak ada yang mau ngomong tuh, Kang. Semua karena memikirkan ya mungkin yang agak aneh aja gitu ya, sampai begini gitu. Nah, pada saat itu Mama datang, polisi nanya ke Mama, nanya ke bapaknya Lulu. Ya karena Lulunya nangis tidak terbendung, akhirnya si polisi itu masuk ke dalam rumah, ngelihat sosok ibunya Lulu yang tergantung berdiri. Dan Lulu histerisnya luar biasa sampai saya juga nggak bisa ngebendung teman saya. Saya juga ikut nangis. Mama geleng-geleng kepala. Mama nggak bisa ngomong. Sampai-sampai kalau dilihat dari wajahnya Mama itu, Mama shock. Nah ini Bapak yang menceritakan ke tetangga sambil saya nangis, sedih ngelihat Lulu juga nggak bisa ngomong, hanya ngamuknya luar biasa pada saat itu karena mungkin ya sosok mamanya udah nggak ada. Bapak yang menceritakan awalnya bapaknya Lulu pulang pakai motor masuk ke dalam rumah, nggak ada yang maksudnya pintu rumah pada dikunci semua. Nanyalah ke mama saya, karena ya mama saya kan satu-satunya temen
temen mamanya Lulu yang begitu sohib, sahabat gitu kan, nanya, Bu, mamanya Lulu nitip kunci rumah nggak? Enggak tuh Pak, kata mama. Terus kemana ya, kata bapaknya Lulu. Ini pintunya kok dikunci, coba pintu belakang. Kebetulan di belakangnya, di pinggir rumahnya memang ada pintu yang arah ke dapur. Nggak ada, dikunci semua. Coba cari di pot-pot bunga. Itu kan mama bilang itu. Sama, nggak ada juga Bu. Gitu kan. Akhirnya mama yang lagi duduk santai di dalam rumah penasaran, keluar. Gimana Pak? Udah ketemu kuncinya? Belum Bu. Ya mama ngebantuin untuk nyari kunci. Ngebantuin mamanya untuk nyari kunci. Dari situ nyari ke pas bunga atau di bawah senda atau di bawah pot bunga. Nggak ada, di atas juga nggak ada. Ada satu jendela pada saat itu, kalau zamannya dulu kan jendela tuh kan ditarik ke atas kan. Oh. Perumahan dulu ya. Yeah. Nggak kayak jendela-jendela zaman sekarang. Satu jendela itu bisa dicongkel dari luar Kang oleh bapaknya Lulu. Nah, dicongkel, nyuruhlah ke mama saya, Bu, tolong dong pegangin jendelanya. Oh iya bisa kabut Kak, bisa kebuka katanya, kata mama tuh. Ya ini dicongkel katanya, pakai tangan gitu. Punten Bu, pak bukain kan. Akhirnya sama mama tuh ditarik ke atas jendelanya. Bapaknya Lulu masuklah ke dalam. Kebetulan si jendela itu bisa dinaikin karena pas setengah badan gini Kang, dengan palang gitunya gitu, bisa dinaikin. Naiklah. Manggil dari dalam bapaknya Lulu, Bu, masuk aja ke dalam. Mama juga penasaran, masuklah ke dalam. Nah, bapaknya Lulu lagi nyari-nyari, entah nyari mama istrinya atau nyari apa. Mama nggak sengaja ngelihat surat secari kertas di situ. Pas kebetulan ditindihin sama pas bunga di ruang tamu. Mama manggil nih, Pak, ini kayaknya ada surat nih dari mamanya Lulu. Gitu, soalnya bacanya di situ simple Kang, bacaannya suratnya nih, pengakuan mama ya. Teruntuk ayah, tolong jagain Lulu. Itu aja Kang. Segitu aja? Segitu aja. Oh. Pak, ini ada surat deh untuk Bapak katanya, dari mamanya Lulu. Oh iya Bu, bentar. Teriak langsung seketika Kang. Dalam hitungan detik begitu mama cerita ini ada surat, teriak, Ibu, mamanya Lulu. Dari arah dapur, itu bapaknya Lulu lari terbirit-birit lewat jendela. Ya mama ikut kalang kabut dong. Keluar juga. Mama ikut lari, mama keluar. Bapaknya Lulu keluar. Bapak ada. Kenapa? Oh, Bapak nggak mau ngeliat. Lapor ke polisi. Telepon? Nggak dia datang langsung ke Polsek Cikampek. Karena pada itu kan belum zamannya telepon ya. Jarang-jarang lah, hanya orang-orang ada gitu yang punya telepon. Disusul pakai motor. Nah akhirnya polisi datang, investigasi di situ, jenazahnya udah diiniin, udah digelarin di dalam rumahnya dia, di rumahnya Lulu. Ya pada saat itu pun dimakamkan kan, dibawa jenazahnya ke daerah Bandung, khususnya di Bandung. Dudi juga ikut ya. Dudi ingat banget ikut sama bapak, diajakin. Dan disitulah hari terakhir Dudi nggak ketemu lagi Lulu. Dari situ Dudi pulang, besoknya kan sekolah nih. Pertama Dudi sekolah tuh merasa kesepian. Karena yang selama ini Dudi sekolah bareng, jalan dari rumah ke sekolah SD bareng sama Lulu, nggak ada. Jadi Dudi sendiri berangkat sekolah, sehari-harinya seperti itu. Sehari 2 hari setelah disemayangkan, udah istilahnya udah dikuburkan, datanglah utusan dari keluarganya Lulu, mungkin dari Bandung ya, minta izin ke bapak untuk ngeberesin barang-barangnya yang ada di rumah beliau, istilahnya pindah dan menitipkan kunci rumah. Dengan pesan bapaknya Lulu, kalau ada yang kontrakin, kalau ada yang beli ya jual aja. Dengan nominal angka Dudi nggak tahu ya gitu kan. Pindahan nih Lulu gitu. Sampai Dudi nanya, Lulunya mana? Lulu udah pindah di sana, sekolah di sana katanya gitu. Sambil ngelus-ngelus rambut Dudi kan keluarganya. Oh ya udah. Ya Dudi kan ngeliat ke dalam gitu kan.
Ada 2 kamar, ya tipe KPR zaman dulu tuh tipe 36 Kang. KPR 36, ya rumah Dudi pun sama beliau sama, hampir sama lah ya. 2 kamar, 1 kamar mandi, dapur, selesai. Dan itu airnya pompa kan. Pompa zaman dulu nggak ada Sanyo kalau nggak salah ya. Nggak tahu kalau orang kaya ya. Sanyo atau Jepang nggak ada. Cuman kebenaran KPR itu pakai pompa tangan. Dan itu airnya susah kan. Susah banget airnya. Malahan kalau musim kemarau, jujur ya, perumahan itu ada subsidi dari perusahaan ternama BUMN yang ngirim tangki air. Kadang seminggu 2 kali, ke setiap blok dikirimin tangki air. Sampai-sampai keluarga Dudi pun sama keluarga almarhum dulu udah nyediain kayak semacam drum gitu. Paling banyak-banyak aja Kang buat ngisi air minum atau air buat mandi. Itu susah dulu. Khusus di bulan kemarau. Khusus di bulan kemarau. Tapi airnya bening itu, air tanahnya. Bening. Cuman kalau musim kemarau memang susah Kang. Ya jujur kalau dari dulu kan sebenarnya satu kerjaan sama keluarganya dulu Bapak Dudi, cuman beda divisi ya, di satu perusahaan beda divisi. Ya Bapak Dudi pun mengakui bahwa bapaknya dulu tuh memang udah punya jabatan dulu. Jadi agak sedikit dari segi ekonominya memang di atas keluarga Dudi gitu ya. Nah, dia bikin sumur Kang. Bikin sumur di pinggir rumahnya. Karena di depan rumah Dudi itu sama di rumahnya dia tuh hampir-hampir sama. Cuman perbedaannya gini. Kalau di rumahnya dia itu lahan pinggirnya itu masih gede, ya ada lahan kosong, dibuatlah sumur. Itu tuh sumur yang Dudi tahu ya, berdua dengan keluarga yang blok E16. Kalau nggak salah orang Garut tuh dulu. E16, lulu E17, nah berduaan. Patungan lah kan. Yuk bikin sumur yuk, kita patungan, kata keluarga Lulu sama yang ini E16. Ya Dudi kalau habis air kadang-kadang numpang ngambil ember ke rumahnya Lulu. Gitu kan buat mandi ya gitu kan. Nah dari situ bikin sumur. Di depan sumur Dudi ingat tuh ada pohon jambu di rumahnya Lulu, jambu batu ya, warna merah. Wah luar biasa Kang. Itu jambu super yang Dudi tahu. Ya Dudi juga ada di depan rumah Dudi ada pohon jambu, jambu batu tapi beda warna putih yang Dudi gitu kan. Rumah Lulu pinggirnya ada jambu merah. Nah di situ ya. Pada saat itu Kang, setelah 2 hari pemakaman, menjelang ketiga hari pemakaman yang Dudi ingat ya. Biasa Dudi nonton TV ya Kang ya, waktu itu tonton TV layar putih pada masanya ya. Walaupun kecil tapi ya memang masanya zaman dulu gitu. Tok. Itu persis jam 9 malam Kang. Antara Dudi udah ngantuk dan tidak karena di acara TV masih rame. Tok. Siapa? Dudi yang nyaut Kang. Nggak ada sama sekali yang ngomong. Penasaran Dudi karena Dudi takut. Lari Dudi ke kamar. Ngebangunin mama sama bapak. Pak itu ada yang ketok-ketok. Tanya tuh siapa? Udah. Tanya, udah Pak, udah. Nggak ada yang jawab. Gitu kan. Tok. Tuh Pak. Akhirnya bapak sama mama terbangun lah. Siapa sih? Kata bapak tuh. Sambil raut wajah yang ngantuk, kesel gitu kan. Dibukain lah sama bapak. Mengapa? Mana Dud, nggak ada. Kata bapak. Dudi kaget kan. Udah jelas-jelas Dudi duduk menghadap ke TV dengan di pinggir pintu rumah. Tempat duduknya. Masa iya Dudi budek Kang? Itu jelas banget kan. Suaranya tok pintu. Ya akhirnya kan, mana Dud? Bapak sambil marah. Nggak ada orang. Tutup lagi, kunci. Udah tidur, kamu tidur. Udah malam. Marahin seorang bapak ke Dudi. Yang awalnya Dudi pengen nonton TV, ya udah dimatiin sama bapak. Dudi masuk ke dalam kamar. Gitu. Nggak lama kemudian, 5 menitan, terdengar lagi santer suara. Tok. Wah, bapak ngedenger gak nih? Kalau Dudi jelas ngedenger. Tok. Pak,
teriak dari kamar kedua Dudi kan, karena bersebelahan dengan kamar bapak gitu kan, sama mama. Pak, Ma itu ada yang ngetok-ketok. Ya Dudi bilang ini, tok. Siapa sih? Kata bapak tuh. Siapa sih? Tuh kan, ayah kan, kata Dudi gitu. Begitu dilihat, tukang nasi goreng kan. Oh, nasi goreng. Di situ Dudi seneng, yang namanya anak kecil, mama bapak beli nasi goreng nih. Tapi Dudi pemikirannya, dari tadi mama kan di dalam terus, kapan belinya? Gitu kan. Langsung si masnya nanya, Pak, ini pesenannya. Bapak kan sampai raut wajah yang, siapa yang mesen mas? Mas nggak ada yang mesen di sini. Wah kok bapak aneh, kata si mas nasi goreng tek-tek itu kan. Iya. Jelas-jelas si ibu yang mesen, sambil nunjuk mama tuh. Jelas-jelas ibu yang mesen. Ibu pakaiannya ini di sini di depan pintu mesen ibu, mas bikinin satu. Kapan mas? Dari tadi. Perasaan dari tadi cuma ada yang ngetok-ketok doang, kata dia kan. Iya. Mas tadi ngetok pertama kali, ngetok nggak? Enggak barusan. Enggak yang tadi? Enggak. Kata mama gitu kan, karena cerita yang tadi dulu itu laporan. Oh ya udah, berapa mas? Kalau nggak salah bapak ngeluarin 3.000 rupiah dari waktu itu kan. Ya udah mas, saya bayar. Tapi sebelum saya bayar nanti saya mau nyerita ke mas. Cerita apa pak? Mas jelas yang manggil mas mesen nasi goreng tuh istri saya. Ya Allah pak, jelas ibu. Yang ini yang mesen bajunya sama, tubuhnya sama, raut wajahnya pun sama. Ibu di sini nih. Gitu. Ya saya bikinin bu. Gitu. Dari tadi ibu nggak keluar makanya saya ketok, katanya gitu. Ya udah mas, dijelasin lah sama bapak. Sekedar tahu ya mas, baru 3 hari ini depan rumah ada yang astagfirullahaladzim, kaget si masnya. Yang bener pak, tapi saya jelas yang dia tuh ibu yang mesen. Ya memang seperti itu sosok makhluk halus untuk menjelma, kata bapak. Ya udah mas, saya bayar. Ngambil tuh bapak, nyuruh mama ambilin piring. Dipindahin lah piring nasi gorengnya. Sampai maksa, nggak usah pak, nggak usah bayar. Nggak apa-apa, nggak usah bayar. Cepat-cepat dia balik. Tukang nasi goreng. Dari hari itu kejadian, itu nasi goreng satu, nggak pernah langganan, itu sebenarnya langganan blok situ. Gitu. Nggak ada yang lewat sama sekali. Nah itu Kang, setelah kejadian nasi goreng itu selesai, saya jam tumben-tumbennya Kang, 6:30 kalau nggak salah gitu, 6:30 lah, habis maghrib lah ya, 6:30 menjelang isya, itu saya tiduran, belum mau tidur sebenarnya, tiduran sambil ngerjain PR di kamar gitu kan, ngeliatin tugas, tiduran di kamar, tiba-tiba ada satu ketok-ketokan lagi, ketok pintu lagi, tok 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 tok. Tok 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 tok. Pada saat itu bapak nggak ada kerja di shift bapak. Ada mama, ada yang ngetok pintu. Sampai Dudi keluar dari kamar tuh. Buka Dud, gitu kata mama. Enggak, mama weh. Kamu mau disuruh tes? Ya mama buka. Tiba-tiba kaget lagi mama. Apa mas? Kata mama tuh. Ini bu, baksonya. Bakso apa? Ibu mesen bakso. Ya Dudi kan dengan ya jujur dengan sedikit pengen bakso juga kan, mama itu pesen bakso, mau tuh buka duit, mama nggak punya uang, mama nggak pesen bakso, katanya gitu kan. Lah ini siapa? Bakso kan ke mama, gitu kan dulu. Iya tapi mama nggak beli bakso, nggak mesen bakso. Mas kenapa? Ibu pesen ini deh tadi, saya bikin ketok-ketok nggak mau ini, kata-kata si Mas tuh, langganan juga si Mas. Ya mama menceritakan lagi, Mas tahu belum kejadian sini? Belum tuh bu, ada apa bu? Gitu kan. Ya akhirnya mama nyeritakan bahwa dapat hari ini yang depan rumah itu si ibu ini innalillahi. Tapi yakin bu, saya ngelihat ibu mesen dengan menyerupai wajah yang sama dengan pakaian yang sama ke mama dan selalu ke mama. Ya mama tersenyum. Mas, maaf saya nggak punya uang, kata mama. Oh ya nggak apa-apa bu. Ya udah nggak apa-apa, saya pulang ya. Yang seharusnya si Mas itu berkeliling ke arah belakang, dia balik lagi ke depan, putar balik, nggak mau ke arah belakang. Lah Mas kenapa ke situ? Nggak bu, makasih bu. Dengan terbit. Baksonya dibawa sama si Mas. Dan pada saya karena nggak punya uang, dengan polosnya mama, ya Mas membuka duit dibeli ke saya karena memang nggak punya uang, lagi sulit gitu waktu itu kan. Ya akhirnya
Mama langsung diam sambil nutupin panto, nutupin hordeng, udah masuk ke dalam. Mulai di situ mulai rasa tubuh saya untuk takut, mulai takut. Mah, tiduran jeung mama ayo, bapak besok pulang nak pagi katanya gitu. Tiduran. Nah, itu kan setengah 7 ya Kang ya, setengah 7 menjelang mau isya gitu, setengah 7. Sekitaran setengah 11, Dudi ngedenger rame. Dudi pada saat itu sedang tidur. Asli Kang, sedang tidur. Tapi yang namanya tidur Dudi itu kalau ngedenger suara bising itu seketika bangun. Itu bising rame banget, ribut banget, kayak seolah-olah mama sama bapak tuh lagi cekcok, lagi berkelahi. Ya akhirnya Dudi bangun, pengen keluar, pengen lihat. Begitu keluar, ternyata ada sosok, bukan sosok apa, tukang pijat, emak-emak tunanetra, gitu. Yang biasa memang suka keliling untuk mijat ke perumahan-perumahan dengan suara khasnya menawarkan pijitannya itu tongkat yang ada cincinnya tring sambil mukul-mukul jalan. Tunanetra si emak tuh, Dudi inget banget. Ada apa ya? Bising keluar, mama bapak, budak keluar gitu, anak tuh keluar gitu. Dia ya itu akhirnya bapak sama mama memperdebatkan masalah si tukang pijat itu. Katanya, kata bapak sama mama waktu itu, si emak itu tukang pijat itu kayak yang marah-marah Kang di depan rumah Dudi itu. Kayak yang marah-marah itu setengah 11 malam. Cuman hanya keluarga Dudi yang berani beberapa hari kejadian tersebut yang berani keluar malam. Yang lainnya nggak ada yang berani Kang. Dari maghrib pun udah masuk kandang, udah masuk rumah. Cuman mama sama bapak yang berani. Ya karena ada yang teriak-teriak di depan rumah. Iya. Teriaknya bukan teriak kesel Kang. Si mama tuh sampai ya keluar bahasa Sundanya ya, istilahnya mah, tuh balik cerita itu kumaha orang capek yang ngurut, istilahnya gitu. Saya capek dari tadi udah ngurut, mana bayarannya? Penasaran kan, bapak sama mama dari kamar tuh kedengar karena bising marah-marah si nenek-nenek itu. Keluarlah bapak mempertanyakan, kunaon mak? Tah geningan, bu, cerita, mayar atuh, mayar naon kata mama tuh gitu kan. Ya dari tadi saya mijit ibu katanya, kok nggak dibayar-bayar? Mijit apa sih mak? Saya nggak dipijit dari tadi, saya di rumah. Gimana sih bu? Sambil megang-megang tangan mama, karena seolah-olah si mak itu menagih gitu. Ulah jangan sampai si mak itu kabur gitu. Akhirnya dijelasin dong, mak tenang mak. Ya istri abdi, ini istri saya. Mak kapan mijit? Tadi pak, saya mijit lumayan lama di sini. Tapi setelah saya pijit, saya manggil-manggil juga, nggak ada. Diem aja. Ditanyalah akhirnya kan sama bapak gitu kan. Waktu pertama emak dimijit itu, manggil atau gimana? Enggak, dia langsung nuntun ke emak. Langsung megangin tangan emak. Disuruh mijit aja, pegang-pegang. Dia nggak bersuara, nggak berkata apa-apa. Makanya ini begitu tangan si ibu ini yang bekas tadi dipijit sama emak. Dia hafal betul bentuk badannya seperti apa. Tunanetra itu si emak. Gitu. Akhirnya dijelasin sama bapak. Seperti itu, kejadian seperti ini. Ya gitu, si emak astagfirullahaladzim. Ya kaget semua. Pulanglah si emak. Dianterin sama bapak sampai depan. Pakai motor? Enggak, jalan dianterin. Ya bapak sebenarnya ibang lihat si emak kalau punya uang pun sama bapak dikasih uang. Memang pada saat itu kan mungkin bapak Dudi belum gajian ya, lagi sulit. Kalau ada dikasih sama bapak Dudi. Kasihan kan korban-korbannya gitu kan. Nah dari situ ada lagi nih hal yang lucu buat Dudi, lucu Kang. Buat Dudi lucu. Iseng-iseng pada waktu itu mau menjelang maghrib Kang. Ada sedikit siang, kalau istilah bahasa Sundanya panon poe, pana apa ya? Kayak gitulah ya. Layung sebutnya kalau Sundanya mah. Iseng nih disuruh mama ceritanya. Tutupan hordeng dapur, ruang tengah, depan. Duduk manis lagi nonton TV. Mama ada, bapak nggak ada. Iseng nih gitu. Net. Sambil nutupin hordeng teh. Isengnya jadi ngeliatin pohon-pohon yang di depan rumah Dudi.
bising tet ngeliatin. Sama sekali nggak ada angin, Kang. Kalau ada angin kan pohon-pohon pada goyang gitu. Nggak ada angin. Itu pohon yang rumah almarhum itu. Seolah-olah ada yang naik ke pohon jambu. Oh. Tapi sosoknya nggak ada, nggak kelihatan. Cuman aneh goyang-goyang aja gimana? Goyangnya keras kayak seolah orang-orang yang metik jambu gimana, Kang? Tutup lagi sama Dudi kan hordingnya, Kang. Buka lagi, masih goyang-goyang. Dilihat sama Dudi sampai itu, mah, sini mah. Naon? Kata mama tuh, naon? Mama, lah, itu pohon jambu lihat. Astagfirullahaladzim. Tuh. Keanehan Dudi yang Dudi rasakan. Wah, apa nih? Ya, Dudi cerita besoknya ke teman-teman. Oh, itu namanya Kunti. Kunti tadi yang gimana? Ya, putih. Nggak ada, justru nggak ada yang berjubah putih. Cuman hanya sebatas pohon, itu aja. Ya, sama kamu nggak akan dilihat. Kalau sama Pak Ustadz, Pak Haji pasti kelihatan. Cina, itu kata teman-teman Dudi. Gitu. Yeah. Ya, ini Dudi, bodo amat lah. Karena udah sering ditelor, Mama, Dudi. Yang sering itu Mama sama Dudi. Gitu. Kalau Bapak cuman hanya sebatas dibangunin sama Dudi. Gitu. Nggak pernah Bapak. Mama aja, yang sering Mama, kasihan Mama. Drop. Begitu kejadian sampai sebulannya kemudian itu Mama benar-benar drop aja. Dan perilaku Mama tuh setelah kejadian itu buat Dudi pribadi ya, itu bukan sosok Mama bagi Dudi. Sosok Mama tuh yang gembira. Ini Mama seolah-olah sedih, setiap hari sedih. Banyak ngelamun, ngerokok juga sambil ngelamun. Karena nggak ada partner ya, nggak ada partner untuk ngerokok bareng. Itu pada saat itu. Sehari setelah itu kejadian yang pohon jambu itu kan, karena sering jengkelnya, jujur Bapak sampai ngomong ke Mama ya, pindah aja gitu. Gitu. Cuman Mama ya ngasih motivasi ke Bapak ya, jangan, sayang, satu cicilan mungkin ya masih banyak gitu kan, KPR dulu nyicil kan. Dan Mama udah Pak, terusin aja nggak apa-apa, abaikan kata Mama, karena saya mah udah mempan, kata Mama mungkin ya. Saya masih kuat. Dan satu ketika Mama ngobrol keluar sore-sore, ya mulai sore ya, maksudnya belum untuk menjelang malam, ngobrol kiri kanan, gitu ya, tetangga kiri kanan. Nah, ngobrol pas tetangganya dia. Sebelah berarti blok E16. Pinggirnya yang punya sumur berdua itu. Oke. Penasaran Mama, itu orang Garut kalau nggak salah ya, si ibu siapa itu. Nanya Mama nih, Bu, selama almarhum meninggal terus dikuburin, ada hal-hal aneh nggak? Dia ketawa senyum seolah-olah menutupi loh Kang. Ada Bu, sebenarnya mah gitu. Ya, ceritain lah yang tetangga yang punya itu. Si ibu yang orang Garut itu, pas jam makan dia tuh sekitar jam 7 lah, jam 7-an dia cerita ke Mama tuh, dia makan, mau ngambilin makan buat suaminya yang baru pulang kerja. Kalau di dapur itu bisa ada kaca sedikit yang bisa lihat keluar Kang. Memang niatnya mau ke dapur, tapi begitu mau masuk ke dapurnya dia, itu kayak suara timbangan ini, sumur Kang. Penasaran dong si ibunya itu. Dilihat dari kaca, jalan tapi nggak ada orang. Oh, jadi. Dan itu bukan sehari aja, itu dari semenjak kejadian pas meninggal besok dikuburin itu berlangsung sampai malam tadi Bu nyerita ke Mama. Nah tuh ibu nggak nyerita, dan nggak ada yang mau cerita juga, nggak ada yang mau ngedengerin. Ya ini kebetulan aja saling cerita katanya gitu. Sampai bapaknya juga katanya suaminya gitu, sama si suaminya itu ngeliat. Gen mah, udah biarin mah, asal jangan ngeganggu kita. Ngeganggu gimana Pak? Udah jelas-jelas ngeganggu. Tutup sampai ada, tutup aja lah si sumurnya. Kita jangan pakai. Wah kalau ditutup biaya lagi mah, kata suaminya gitu. Udah biarin aja. Kalau ada yang ngedengar suara timbaan juga udah abaikan. Setelah itu kan ada satu bulan lebih ya, ada satu keluarga suami istri Kang yang udah paruh gaya. Di mata keluarga Dudi sih udah tua ya, bapak juga malahan tuan dia gitu.
nggak punya anak Kang, suami istri dari daerah Cikampek yang mau ngontrak rumah dia, beliau. Kontrak, lapor ke Bapak Dudi, saya mau ngontrak. Oh boleh Pak. Dengan siapa? Bapak siapa lupa lagi ya gitu. Ya Bapak berdua, iya saya mah nggak punya anak, kata beliau. Tapi kalau mau ngontrak, boleh nggak saya jualan di sini? Oh boleh, kata Bapak Dudi tuh. Dengan senang hati. Belum diceritain tuh. Dengan senang hati, mau jualan apa? Sok bebas, kata biar rame di sini. Perumahan teh sepi-sepi amat, kata yang mau ngontrak kan. Belum tahu kan. Ya akhirnya sebelum Bapak ngontrak, saya mau cerita, kata Bapak saya. Gitu. Cerita apa? Gitu kan. Bapak tahu nggak kalau Bapak minat? Ya minat sih, rumahnya kan bagus, masih bagus, murah katanya. Memang murah Kang, memang justru dimurahin, sengaja dimurahin, biar anget gitu ya, biar rame lagi. Ini bekas yang suaminya ketawa, yang mau ngontrak bapaknya ketawa. Istrinya, serius Pak, kata istrinya, serius Ibu, Bapak mau nggak? Ini nggak lama nih, baru sebulan. Yang ini, iya. Jawabnya si bapak yang ngontrak ke istri gitu. Kan wae mah, biarin mah. Kontak aja, yang penting nggak ngeganggu. Walaupun ada, saya mau minta nomor. Pada saat itu kan lagi rame-ramenya SDSB Kang, nomor angka yang kayak gitu. Kemarin? Enggak juga. Bapak? Enggak, mesti yang ngontraknya. Yang ngontraknya sambil canda-candaan gitu. Ya kalaupun ada, saya mau mintain nomor nih ke bapak tuh ya, ketawa-ketawa. Ya udah sok, mulai. Kapan lu pindah? Besok katanya. Pindah lah. Sehari 2 hari mulai buka warung tuh Kang. Dari situ mulai nih Dudi rame. Tapi tetap walaupun rame, malam nggak berani keluar. Masih tetap. Cuman hanya sebatas jajan sampai sore. Dia tuh jualan apa kayak bala-bala gorengan kayak gitu ya. Okay. Udah aja. Lagian juga malamnya dia tutup gitu. Ya udah tutup. Dilihatin sama keluarga Dudi nggak ada apa-apa reaksi. Yang ngontrak baru tuh nggak ada. Dia nggak cerita. Awalnya nggak cerita. 1 bulan, 2 bulan, barulah dia mulai cerita. Ada hal aneh, Kang. Cerita, aneh nih Pak, katanya gitu. Aneh, naon, kenapa? Saya nyimpen ember yang berisi air buat cuci piring jualannya gitu. Di bawah. Di bawah lantai, okay. di bawah. Kok tiba-tiba ada di bangku sih di atas? Itu ember yang isi air tiba-tiba ada di bangku di atas. Siapa yang mindahin? Ya si ibu kan, ke pasar katanya. Nggak ada lagi ke pasar. Saya nimba air di sumur itu, kata si bapaknya nih. Disimpan di bawah buat cuci piring. Begitu saya masuk ke dalam, balik lagi, ini ember udah ada di atas. Dan anehnya Kang, itu posisi ember telungkup. Yang berisi air. Di meja jualannya dia. Di tempat bala-bala meja di atas itu ember bukan keadaan tertelungkup. Istilah orang Sunda mah nangkup, berisi air. Airnya itu dong. Aneh kan? Harusnya jatuh. Tumpah harusnya tumpah. Ini enggak. Begitu dipegang sama bapaknya yang punya warung itu yang ngontrak, baru tumpah. Oh gitu. Luar biasa Kang. Serem banget. Aneh. Ketawa, bapak juga ketawa. Masa sih masa? Begitu saya ngelihat ember, mana ember di bawah? Ternyata ada di atas, posisinya lagi ini. Ada isi air. Kelihatan embernya juga ada air. Dan anehnya enggak jatuh. Begitu diangkat jatuh. Brrr. Itu kejadian pengakuannya dari yang ngontrak itu ke bapak itu. Entah kalau kejadian setiap malamnya di dalamnya apa nggak tahu. Dia nggak cerita-cerita. Gitu. Cuman cerita pas ada Dudi pada saat itu ada saya, ya ceritanya gitu sih bapaknya. Oke. Itu setelah berapa lama dia ngontrak? 1 bulan setelah kejadian meninggal. Ternyata kan masih ada sosok itu. Nah sama bapak Dudi nggak sempat nanya, atau bapak pun nggak sempat nanya, ada lagi yang aneh nggak di dalam rumah? Enggak sih. Cuman ceritanya dia baru ngomong seperti itu. Happy aja ngeliatin si suami istri itu ya, yang parubaya itu nggak pernah merasa ketakutan, biasa-biasa aja, dengerin radio, dia punya radio di warung itu, setel radio sampai kedenger ke Dudi, ke rumah Dudi. Wah, si Apih nyebutnya dulu Dudi Apih kalau mau beli teh. Apih ya Ami mau beli bala-bala gorengan opak atau apa dulu ya. Dudi manggilnya. Sebulan setelah kejadian si bapaknya ngontrak 1 bulan,
mau jalan 2 bulan, percaya nggak Kang? Nggak bilang-bilang dia udah keluar dari rumah itu. Oh. Nggak pamitan. Nggak kelihatan pindah. Nggak kelihatan pindah. Dan Dudi pun keluarga Dudi pun nggak ada yang tahu. Memang pada saat pindah dia ke kontrakan itu, ke rumah itu, dia nggak banyak barang kok. Oh. Nggak banyak kayak lemari atau apa, nggak ada. Oke. Itu langsung kosong aja. Sekitar 1,5 bulan lah. Mungkin pas 1 bulan dia bayar cash, untuk kedua bulannya dia lari. Nggak ada pamitan. Pak, saya udah ya selesai. Aneh, kunci rumah udah kosong aja, kunci ditinggalin, nggak ada surat, tinggal langsung ditinggalin. Seketika seperti itu. Kalau nggak salah 2 bulan jalan dari setelah kejadian itu ada warga baru lagi, Blok E18, pindahan dari Bandung Kang, warga baru, gitu. Mulai adem lagi. Dia satu keluarga banyak anaknya, Kang, masih kecil 1, 2, yang Dudi tahu nih, seangkatan Dudi ya si Kiki 1, 2, Kiki Dani. Sebenarnya ada adiknya lagi perempuan, tapi nggak tahu siapa namanya ya. Waktu itu, wah makin anget nih. Pindahan dari Bandung, keluarga baru, ya dengan seusia sama Dudi, main. Gitu. Itu kan udah menjelang 2 bulanan ya dari semenjak kejadian itu. Ya, si warga baru itu kan otomatis ngobrol-ngobrol sama bapak, tetangga. Ya ceritain sama bapak, ini rumah kosong nih, mau dikontrakin, mau dijual. Rumah siapa sih Pak? Ketawa bapak. Rumah siapa? Kata yang penghuni baru tuh. Ini rumah orang Bandung katanya. Tapi tragedi kenapa? Astagfirullahaladzim. Beneran ini serius. Makanya mau dijual murah nih rumah. Kalau ada yang minat silakan, kata bapak gitu. Ini kuncinya ada di saya. Mau ngontrak, mau dibeli silakan, murah nih, kata gitu. Ya, akhirnya yang pindahan orang baru itu mau renovasi rumah kan. Oke. Renovasi rumah, bawa tukang bangunannya berapa banyak lah pokoknya, mau ditingkat, mau dicor rumahnya gitu. Nah, di situ rame kan, main pasir dulu sama anak-anaknya dia. Nah, si tukang bangunannya itu entah mau ganti kentengnya, karena dulu kan kenteng perumahan dulu yang tahu tuh asbes Kang. Dia mau ganti sama kenteng biasa gitu, yang bagus gitu. Nah, kerja di atas kenteng, karena waktu itu kan listrik PLN kan zamannya listrik itu cabang ya Kang ya, 2. Kalau sekarang kan 1 diikat, dilapis. Kalau dulu mah perumahan 2 kawat ngebentang gitu listriknya. Nah, 2 gitulah ya. Naik ke atas sambil mau ngebenerin apa, ngelihatlah ke pinggir rumah yang kejadian yang itu Kang. Kaget. Padahal si amangnya tukang bangunan itu Kang tahu bahwa rumah itu kosong, mau dikontrakin, mau dijualin, karena ngedengar dari pembahasan Bapak Dudi sama owner yang punya rumah itu, bosnya dia gitu, yang tukang bangunan gitu. Kaget. Dia ngelihat ke bawah, ke dapur yang blok E17 itu, ngelihat ada sosok perempuan Kang. Senyum-senyum ngeliatin si amang yang kerja di atas. Mang. Gitu. Itu pas dari dapurnya ya. Pas kejadian dirinya posisinya di situ. Mang, kaget kan si Mang, turun ke bawah, laporan ke bosnya dia sama ke Bapak Dudi. Sekitar jam 10 pagi itu. Pas lagi mau ngebenerin kenteng atau apa gitu. Turun ke bawah, Pak, yang rumah ini tuh ada penghuninya tuh. Si Amang, kata bapak teh, udah tahu ini kosong, mau dikontrakin. Kosong gimana? Saya barusan naik ke atas, ada sosok perempuan. Ciri-cirinya Mang, kata bapak, kata mama nih, tinggi, kurus, pakai kacamata, rambut diikat, rambut panjang, ikal. Mama jawabnya, pik 100% almarhum. Dan anehnya itu ya, ngelihat sosok untuk menampakkan diri itu kepada orang yang nggak dikenal, yang nggak dikenal sama beliau almarhum. Tapi kalau yang kena Dudi atau yang udah dikenal, dia nggak mau nunjukin, nggak mau ngeliatin. Si Amang, satu Amang itu, keduanya temennya lain, karena si Amang ketakutan, nyuruh lagi itu, ketemu lagi Pak, kan itu teh. Ketemu lagi dengan tukang yang sama, yang beda gitu maksudnya. Yang satu bising mana itu penasaran katanya. Bisa kamu nggak percaya, coba aja naik ke atas. Dicoba sama satu tukang. Bener. Senyum-senyum dari bawah ngeliatin ke si Amang teh. Senyum, Bu, senyum. Nggak ada bahasa, nggak ada omongan, cuma senyum-senyum aja.
Dan apa yang terjadi, Kang? Si tukang bangunan yang kedua itu tersengat listrik. Dan jatuhnya, Kang, ke blok E17, percis di dapur orang yang... Waduh. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan mencekam. Cikampek satu kota mencekam itu, perumahan itu. Makin rame. Itu keluarga Dudi, bapak, khususnya bapak mama tuh udah pindah ya, mau bener pindah ya. Aduh, Pak, dari situ Kang, bener-bener keluarga Dudi udah frustasi mau pindah. Ya Dudi juga merasa makin ketakutan, teman-teman makin nggak mau main lagi sama ke rumah Dudi gitu kan. Renovasi selesai, nggak ditempatin, Kang. Nggak ditempatin. Orang yang beli rumah itu udah selesai renovasi, pindah. Oh. Nggak tahu kemana pindahnya. Si Kiki itu kan teman Dudi, ya teman main adik kelas kalau nggak salah. Itu pindah. Jadi 2 rumah kosong tuh, dan tragis semua. Makin merajalela dari situ kan, banyak omongan, wah ini mah ajakan yang pinggir katanya. Wah ini mah tumbal, udah banyak masukan tumbal. Ya istilahnya omongan-omongan orang lain, oh ini mah ngajakin katanya si mayit yang ini ngajakin ke si emang yang tersengat listrik ya, istilahnya atau tumbal atau apa nggak tahu lah. Ya Dudi nggak ngerti masalah gitu apa ajakan yang kayak gitu. Frustasi kan orang tua Dudi. Mau pindah, cicilan rumah belum selesai. Ya. Masa sulitnya tahun 80-an, 85, 86 lah. Dari situ pergilah Bapak Dudi ke orang tuanya, ke kakek Dudi. Ya kakek Dudi kan udah haji ya Kang ya. Ya setidaknya ya mungkin Bapak curhat masalah itu ke orang tuanya, ke kakek Dudi. Di mana itu? Di Bandung. Ya. Datang cerita-cerita. Ya Bapak sebenarnya nggak bicara mau ke Bandung mau nemuin si Abah ya, mau cerita masalah ini enggak. Cuman ke Bandung Bapak pergi tuh waktu itu tuh. Pergi, tapi pas pulang-pulang kok sama si Abah. Ya saya seneng kan ketemu kakek gitu kan. Bang, oh Incu, cucu aing ya, Panggedena ya. Dulu kan cucu paling besar saya kan. Wah cucu aing ceritain. Nah di situ kakek dari Bandung tuh kayak bawa satu kresek gede, kresek hitam, warna hitam, kayak warna putih, entah apa yang kalau di ini mah Dudi kayaknya ngelihat itu kayak garam Kang. Bawa si kakek gitu, bawa si Abah dari Bandung tuh. Udah datang Abah, mudah-mudahan nggak ada setannya lagi gitu. Dudi ngikut nih, Dudi ngikut sama kakek gitu kan, sama bapak waktu itu nganter, ada kunci rumahnya ada di bapak. Nah begitu si kakek Abah saya ngelihat sumur harus nggak boleh dipakai lagi, itu si Abah ngelihat ke kaca ke dalam, ke arah dapur yang bekas. Ngelihat ke astagfirullahaladzim. Cik buka, dibukalah sama kakek, sama bapak berdua masuk. Dudi nggak berani, Dudi nunggu di luar aja. Yang masuk ke dalam dapur, jalur dapur bukan pintu depan ya, bukan pintu depan, dari pintu dapur dia buka. Susah banget itu bukanya. Nggak ada susah kata bapak tuh, jalan depan. Akhirnya itu susah dibuka, jalan depan, pindah ke belakang, ke depan bareng si kakek nyuruh ke Dudi suruh ambilin kresek di rumah yang isinya entah apa ya. Sambil berat, jadi bawa ke kakek. Gak apa. Ya, bah, begitu Abah atau kakek saya waktu itu naburin itu apa serbuk putih yang berupa garam lah, Kak. Bagi Dudi ngelihatnya garam ya. Ke arah sumur ditaburin, Kang. Jalannya ya. Jalannya bukan sumurnya yang taburin garam. Tapi jalan menuju ke sumurnya ditaburin. Jalan untuk di sekitar pohon jambu itu yang ada gelantungan atau apa yang Dudi pernah ngeliat gitu ya, ditaburin juga yang sempat dikencingin sama kakek gitu kan. Terus yang ke arah rumah Dudi juga di jalannya ditaburin, kiri kanan yang sebelahnya juga ditaburin, sana juga ditaburin. Semua tetangga-tetangga Dudi radius 2 rumah itu sama kakek ditaburin. Karena kakek sengaja bawa dari Bandung sekresek gede, kayak garam, nggak tahu garam, nggak tahu terigu atau apa pun, ini garam kata Dudi mah, garam gitu kan. Kalau dicobain? Nggak dicobain. Nah setelah itu karena kakek pengen masuk ke dalam, nyuruh ke anaknya, ke bapak, coba Wan buka katanya rumah, pintu buka tuh, karena dari di belakang itu nggak bisa, susah ya. Akhirnya coba Pak, urang jalan depan katanya,
Dibukalah pintu depan. Nah, Dudi baru masuk, ikut. Kalau dari belakang situ dia nggak mau, serem. Nah, Dudi sambil lihat-lihat dong, walaupun nggak ada apa-apa, cuman ruangan kosong aja karena barang-barang yang ngontrak itu diambilin. Nah, udah gitu ngelihat kamar Lulu mana, mengingat terus kamar Lulu, oh ini kayaknya kamar Lulu nih, gitu kan. Itu hanya ada beberapa gambar tempel di pintunya, Lulu yang suka nempel-nempel kayak gitu ya. Nah, bapak sama kakek tuh ke dapur, ke area dapur. Kakek tuh nyuruh ke bapak suruh bersihin atap-atapnya, langit-langitnya dibersihin, bersihin, sekitaran dapur ditaburin itu. Nah, nggak lama kemudian kakek aneh tuh ngelihat sosok di gantungan apa ya sebutnya tuh kayak semacam batangan kayu kan, yang bekasnya mungkin ya, batangan kayu, tapi si batangan kayu itu di dalam Eternit ini Kang. Jadi Eternit waktu mau dirinya si ibu itu ini jebol. Disengaja buat ngiket tambang. Apa namanya kasol-kasol ya apa ya? Iya di tulang ini ya. Di tulang-tulangnya. Dulu kan nggak ada bajaringan. Tulang pondasi ya. Betul. Dulu kan nggak ada bajaringan ya. Nah itu tuh bekas tobrosan atau ini si ibu bekas. Nah di situ sekitar 5 cm 10 cm ada bekas tambang yang dulu mungkin polisi waktu investigasi si almarhum nggak sampai habis motongnya. Gitu. Tersisa. Nah, kakek nyuruh ke bapak suruh ngambil tambang sisa itu. Gitu. Ya ini bapak naik ke kursi ditarik sama bapak. Udah. Langsung sama si kakek dipegang sama si kakek, dimasukin sama apa gitu plastik apa, dikubur di deket ini pohon jambu, orang kubur tuh. Itu ada sisa itu di situ. Nah, kalau ini mah bersihin lagi, nyuruh ke bapak gitu, ke bapak si orang tua itu. Nanti kalau ini beres ya nanti aja kalau punya uang, kalau itu suruh dibenerin lagi, beli cuma 1 lembar untuk nutupin lagi katanya gitu. Nah itu Kang dari situ. Nah ya dulu juga begitu kakek nyuruh bapak untuk ngambilin sisa tambang, ngeri Kang, oh ini kali ya tambang yang untuk dipakai kan gitu ya, warna biru, inget tuh tambangnya warna biru, cuman agak sedikit rapuh ya, tambangnya agak sedikit uduh gitu, digituin juga gitu ya, diambil sama kakek langsung diambilin kayu apa dibuang ke, ditutup ke sama tanah gitu, dikubur ya, nggak tahu ya buat apa gitu. Nah itu jadi intinya kakek yang membuat Dudi dan bapak keluarga Dudi meyakinkan bahwa tidak akan ada teror lagi untuk malam ini. Guys, percaya ke Abah, mau ayah di nggak ganggu, kata kakek. Sampai warga tetangga sebelah juga meyakinkan seperti itu. Pak Haji nuhun, Pak Haji, sampai nuhun-nuhunan ke kakek Dudi gitu ya. Pak Haji nuhun, Pak Haji, iya Bu, insya Allah mau katanya, insya Allah mau ayah nggak ganggu. Setelah udah dibaca sama kakek dan malamnya ya kakek nginep besoknya baru pulang. Ya karena mungkin ada kakek, jadi nggak takut ya, masih ada kakek kan. Ya biasa-biasa aja, malahan kakek sama bapak ngobrol di luar sampai tengah malam. Pengen tahu gitu, tapi memang nggak ada reaksi-reaksi. Yang aneh-aneh. Akhirnya kakek pulang pamit ke Bandung. Dan besoknya sehari, 2 hari, 3 hari, ya walaupun lama ya normal kembali blok itu, sempat-sempatnya ada teman Dudi dipaksa sama Dudi ya pulang dari masjid, yuk dengan gagahnya Dudi cerita ke anak-anak. Aki aing je nunggus ngayekeun mubuaran wah sieun cerak urang mah jagoan gitu kan. Karena tidak percaya teman Dudi diajak dipaksa. Wah, mananan hayu. Percaya enggak, Kang? Dudi di rumah E17, ini E17. Ini teman Dudi 2 orang. 2 orang teman Dudi untuk melewati rumah Dudi kayak yang mau balap lari sprint gimana sih? 1, 2, 3, lari gitu. Awalnya gitu. Pokoknya katanya, rumah ganggu, rumah ledong, cerita anak-anak gitu ya, nggak ada yang ngelempar atau apa. Nah, lambat lampun, mulai teman-teman Dudi, kemarin oke ngelewat rumah si Dudi, nggak ada apa-apa. Mulai, itu Kang, aman lagi. Iya, aman lagi, normal lagi. Biasa nggak ada 1 bulan, 2 bulan nggak ada yang berani nongkrong. Setelah kakek Dudi udah naburin itu, udah baca-baca, steril. Dan Dudi pun berani, itu nongkrong di depan. Walaupun masih terbayang sosok almarhum mamahnya Lulu, dan sampai detik ini ya jujur ya,
Dudi kangen sama Lulu, pengen ketemu. Seandainya misalkan Lulu ngeliat kalau ya ngeliat YouTube ya gitu, Dudi pengen ketemu. Karena sahabat dari kecil, jujur sahabat. Ya mudah-mudahan ya Kang ya ada jodohnya Dudi ketemu sama Lulu. Itu aja. Sampai detik ini. Bayangin berapa puluh tahun. Gitu. Sampai detik ini. Ya alhamdulillah semenjak itu yang awalnya konflik pengen pindah dengan seiringnya waktu karena KPR belum lunas lah, mama jawab sampai mama sama bapak meninggal, ya rumah itu dijual dengan hak warisnya tahun 2013 dijual. Oke. Silakan diminum dulu Pak. Ya. Sekalian mau tanya nih. Ya boleh Kang. Setelah kembali normal itu si rumah itu gimana? Ada yang isi atau tetap kosong terus? Sampai detik ini? Iya, sampai Pak Dudi tinggal di situ aja terakhir? Itu rumah ada yang beli. Oh, ada yang beli. Ada yang beli. Dan sampai detik ini... Setelah berapa tahun? Itu nggak lama ya Kang, paling 1 tahun kurang lah. Oh. Dari yang pertama ngontrak, rumah yang kejadian yang meninggal dunia. Ada yang ngontrak, nggak lama kemudian, berapa bulan, ada yang... Pokoknya setelah kakek udah ini aja, udah steril, baru ada yang beli. Tapi nggak ada kejadian apa-apa? Alhamdulillah, nggak ada. Ya malah nanya. Sampai detik ini orang itu masih di situ loh. Oh, malah masih udah dibeli sama orang itu. Malah Dudi suka main ya, silaturahmi. Ya mengingat Dudi rumah karena di depan rumah beliau, ya Dudi sambil ngobrol sama si bapak itu. Dia pensiunan Puskesmas Cikampek, suami istri loh, pegawai Puskesmas gitu ya, pegawai negeri. Ya ngobrol-ngobrol. Alhamdulillah, Dud. Nah, saya mau tahu nih, alasan sosok almarhum ini kenapa? Kalau pengakuannya sih si suaminya bapaknya Lulu, dia mengakui saya salah Bu, saya nggak pernah pulang. Oh. Itu aja. Ini mengaku ke Mama. Oh, ke Mama. Saya salah Bu, saya nggak pernah pulang. Tapi dia nggak nyeritain detailnya ya, karena saya sering ini nggak. Gitu. Maksudnya nggak pernah pulang tuh gimana? Hanya beberapa hari, maksudnya 2 hari nggak pulang, bukan berbulan-bulan pulangnya, nggak pulangnya 1 hari nggak pulang, kadang 2 hari nggak pulang gitu. Yang seharusnya layaknya suami istri ya, habis pulang kerja ya pulang ke rumah. Kalau ini kerja tapi nggak pulang, 2 hari nggak pulang. Kan satu perusahaan sama bapak kan? Beda departemen. Beda divisi. Iya, bapak lapangan, dia office. Tapi kan bapak tahu kan? Betul. Divisi ini tuh kerjanya seperti apa? Ya, tahu, karena pada saat itu BUMN kalau pergi kerjanya pagi, pulang sore. Berarti kan tahu dong, jam keluar pulang kota atau enggak, pulang langsung ke rumah atau enggak gitu kan. Nah, kan jarang pulang. Bapak tahu nggak, bisa feeling nggak, nih orang nggak pulang tuh kemana? Oh, nggak tahu, bapak dulu nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Yang tahu cuma almarhum aja. Oh. Karena berarti tahu bukan masalah pekerjaan nih keluar. Bukan, yang bagi diri sih bukan masalah pekerjaan. Berarti keluar itu memang main atau apa gitu, makanya jarang pulang. Ya, hanya gitu ya? sebatas main. Atau punya dan ke cewek maksudnya. Punya istri atau ya, gitu. Istri lain. Pengakuan dari almarhum cerita kalau ke mama gitu, enggak juga. Punya perempuan enggak, punya istri lagi enggak. Gitu. Ada sempat sih ngomong gitu ya ke mama si almarhumnya gitu. Seneng judi. Siapa? Suaminya lah. Oh. Jadi kalau udah judi dia nggak kenal waktu. Oh, jadi bisa jadi kalau nggak pulang tuh ya ada di tempat perjudian gitu. Ya. Tapi bukan di dulu kan, kalau sekarang kan ruko ya judinya. Enggak, kalau zaman dahulu mungkin di rumah-rumah ya. Mungkin di rumah-rumah, main ke rumah ini tempat judi, main sama teman-temannya. Itu sehari pulang. Ya gitu, karena nggak jarang pulang tuh karena mungkin di saat lagi ada uang dia terus main, habis uang dia pulang. Oh. Gitu maksudnya. Tapi perekonomian bagus. Kan apa? Gimana? Perekonomiannya bagus. Bagus banget. Bagus banget. Padahal main judi. Betul. Karena memang sosok bapaknya Lulu tuh memang bos ya dulu ya. Gitu, yang dulu tahu ya. Punya motor juga, bagus juga motornya. Nah, nggak pernah ngeluh loh. Almarhum mamanya Lulu tuh nggak pernah tentang masalah biaya hidup, ekonomi, nggak pernah ke mama ya. Nggak pernah cerita-cerita, malah Dudi sering ditraktir kok. Gitu, sering diajakin jajan. Ini kan sumur yang dibikin tuh baru ya? Betul. Nah,
si kakek nggak ngasih tahu nih alasan kenapa harus ditutup. Ya memang Emang harus ada apa? nggak tahu, nggak cerita, cuman wah ini sumur kayak gini gitu si Abah ya cerita gitu. Ini sumur harus ditutup nih. Ada yang katanya. pernah cerita nggak atau pernah ngeliat nih tukang bangunan atau yang ngontrak itu ada kejadian apa atau ngeliat apa? Nggak Soal pernah. itu? Cuman yang orang pinggirnya itu hanya sebatas timbaan. Oh, timba bergerak sendiri. Timba bergerak sendiri. Dan begitu kakek ngelihat sumur itu harus di itu, ya udah. Ini sih tetangga yang sebelah yang blok ini nyerita. Iya Pak Haji, waktu itu iya memang harus di. Nggak bener nih. Berarti bisa jadi nih pemicunya si almarhum ini mengganggu warga itu karena mungkin mau ngasih tahu nih masih ada tambang sisa bekas dirinya yang tertinggal. Kalau masalah itu Dodi kurang tahu juga. Ya mungkin kalau kakek menjelaskan ke bapak waktu itu harus diambil terus dikuburin sama kakek, ya mungkin itu pemicunya. Ada sisa tambang walaupun hanya 5 cm gitu kalau nggak salah. Yang belum nggak sampai dihabisin tuh waktu itu. Nah ini diambil sama bapak, diambil sama kakek, dikuburin di pohon jambu yang bekas dikencengin sama kakek tuh. Di situ. Sama si sosok almarhum ini dulunya sering naktir mama ya? Atau enggak? Sering banget. Ngasih ngirim makanan gitu? Banget. Makanya selalu diganggu dengan tukang bakso, Betul. nasi goreng, Nasi gitu ya. goreng, iya. Jadi mungkin Rasa kangen mungkin ya, ke mama pengen ngasih, mungkin sering banget gitu. Dan sering pegal-pegal tuh dipijitin sama mama. sama mama. Iya. Berarti itu tuh baru pertama kali tukang pijit itu mijit sosok almarhum itu, si emak itu. Iya, pertama kali. Baru lewat situ pertama kali juga berarti. Oh sering, si emak itu tukang bakso setiap hari seling lewat, tukang nasi goreng, termasuk si emak tukang pijit itu sering karena langganan perumahan di situ. Oh, oke. Gitu. Cuman momennya pas kejadian meninggal mereka nggak tahu. Waktu keluarganya almarhum kan Iya. beres-beres setelah 2 hari tadi. Ya, Emang pas beres-beres itu dia nggak nemuin tambang yang tersisa itu? enggak Kang. Dia cuma bilang, Pak, disuruh sama keluarga almarhum mau bawain barang-barang. Oh ya udah silakan. Dia cuma mungkin diutusnya sama keluarga Lulu suruh ngambil barang-barangnya Lulu, termasuk pakaian almarhum, termasuk pakaian Lulu semua. Mobil truk gede bak engkel disoy kayak gitu. Nah, pada waktu kejadian itu yang manggil ambulans siapa? Sementara kan tadi Bapak cerita bapaknya Pak Dudi cuma cuma datang ke polsek ya? Betul. Yang manggil ambulans siapa? Kayaknya ya, Bapak Dudi itu lapor dulu ke polisi bahwa ada satu kejadian yaitu di perumahan tersebut, ya mungkin itu tagnya polisi untuk memanggil ambulan. Oh, jadi polisi yang manggil. Betul. Nah, Gitu. kan hari itu bapaknya almarhum, suaminya almarhum itu lagi kerja ya? Betul. Pak Dudi nggak ketemu? Oh, bukan lagi kerja, masalahnya nggak pulang. Oh, nggak pulang? Enggak, bukan kerja. Entah itu kerja, entah di mana, pokoknya udah nggak pulang aja. Nggak pulang. Pengakuannya ke mama ya, sebelum meninggal. Nah, Bapaknya lu nggak pulang-pulang, katanya gitu. Udah 1 hari, 2 hari nggak tahu, pokoknya nggak pulang. Cuman mama sabar. Nah, pada saat jam kerja atau jam sekolah Dudi itu pada saat jam kerja berarti ya. Bapaknya datang jam 9, entah itu posisinya pulang kerja atau entah izin atau nggak tahu juga mama. Yang ngasih atau tahu dari siapa? kemana. Ya, yang ngasih tahu yang ngasih tahu maksudnya suaminya? memang niatan mau pulang. Oh, Karena udah beberapa hari nggak pulang gitu maksudnya. Pas momen nggak pulang, kejadian. Kayaknya udah tahu si almarhum bahwa hari ini, pagi ini, bapaknya mau pulang. Suaminya itu mau pulang. Kayaknya udah tahu jadwalnya pulang. Nah, Gitu. kan tadi bikin surat nih si almarhum itu. Betul. Yang Temuin sama mama. Iya. Mm. Tapi kok pintunya dikunci? Ya, pintu yang dapur dari arah sumur itu dikunci. Pintu yang depan juga dikunci. Kayaknya di insting ya, si almarhum itu sengaja untuk bisa dicongkel jendela yang pinggir rumah itu persis di depan pohon jambu. Karena Di pinggir. memang suaminya udah tahu akses menuju masuk yang Betul. pada saat dikunci itu cuma di situ doang. Iya betul. Dan tidak dikunci. Kelihatan kan kalau dari luar, kalau engsel pintu jendela zaman dulu mah kelihatan, kalau dikunci ya kelihatan ke dalam si engselnya nembus. Ini enggak, kepinggirin. Jadi diambil sama kuku jum keluar. Jadi takutnya kalau nggak dikunci, takut orang lain yang menemukan duluan. Tapi kalau Iya. dikunci semua,
Jadi Betul. cuman suaminya yang pertama Tahu. dan Tahu. masuk melihat Ya, istrinya lagi. iya, itu. Itu akses ada 2 jendela kalau nggak salah zaman dulu ya, di depan pohon jambu ya, termasuk dulu juga 2 jendela. Pinggir rumah tuh 2 jendela. Dan jendela zaman dulu tuh memang bisa ditarik ke atas, ditarik gitu ke atas langsung pakai engsel tahan gitu. Zaman dulu naik aja. Nah, yang dulu menitipkan kunci ke bapaknya Pak Dudi itu siapa? Ke mama, ke kunci rumah Ya, almarhum. Almarhum. Begitu mau berangkat penguburan sosok istrinya dititipin. berarti sampai saat itu Nggak kebalik dipegang lagi. terus, Sama bapak ya, dipegang disimpan terus. dia. Pak, nanti kalau udah beres tolong kunci nitip ke bapak. Jadi nggak ada Sampai tahlil. kapan itu kuncinya? Sampai si keluarganya datang. Oh, Gitu. yang mengambil barang semua. Betul. Habis itu dikasihin lagi. Iya. Kayak kalau nggak salah semingguan deh dari setelah itu jenazah dikuburin, seminggu keluarganya beliau datang satu mobil sama pasukannya untuk angkut barang. Banyak kan, lebih dari 5 orang kalau nggak salah. Jadi langsung, wah dulu nggak kesini lagi mah. Ya sekolah di Bandung, pindah ke Bandung. Oke. Pak Dudi, Iya. mau tanya nih. Kan rumahnya almarhum itu 17. 17 betul. 17, Betul. Yang renovasi itu tadi nomor berapa? 18 Kang. 18. Sebelah Ya. kanan apa sebelah kiri? Kalau dari rumah almarhum sebelah kanan, kalau dari rumah Dudi sebelah kiri berarti. Oke. Nah, pas renovasi kan ada yang meninggal ya? Si tukang nomor 2. Oh iya, tukang yang kedua. Pada saat dia ngelihat sosok almarhum, Ya. itu tuh dia cerita ke siapa? Ke yang bawah, termasuk ke Bapak Dudi, ke teman-temannya juga, gitu sambil teriak-teriak gitu. Istrinya, oh iya betul, oi, ayah, oi, berteriak-teriak di atas genting gitu. Oh, dia ngelihat langsung. Ngelihat teriak langsung. gitu. Ya awalnya kan nggak percaya, kata temen yang satu lagi, bisi kamu terpercaya masuk naik ke atas gitu. Ya ini kan dengan itu, karena si tukang yang pertama yang udah ngelihat juga, dia nggak mau lagi naik, nggak mau naik karena udah ngelihat sosok itu. Gitu, akhirnya penasaran yang ya udah dia naik, begitu naik ngebenerin genteng ngelihat sosok, dia teriak, oi bener, oi, cina, iyo ayo, oi. Nah, akhirnya bapak kaget sama yang owner yang punya rumah itu kan, sama teman-temannya tukang bangunan juga, bukan teriak, nggak lama kemudian dong, percikan api, kayak yang konslet gitu ya, dung, kayak orang jatuh ke bawah aja. Nah itu kok bisa konsep kayak gitu? Tahu nggak kenapa? Karena pada saat itu nggak zaman kayak sekarang, Kang. Zaman dulu itu listrik di perumahan atau di pedesaan manapun itu kawatnya nggak dilindungi, 2 itu dari satu batang ininya 2 listriknya, kawatnya, dan itu tidak dilindungi. Nah, sepengetahuan bapak juga katanya si yang tukang itu kena sengatan listrik ini kawat, udah kena goyang-goyang jatuhnya ke situ. Gitu. Emang nggak pakai safety gitu pas dia ngerjain? Kayaknya nggak kayak sekarang SOP harus dipakai, safety harus dipakai. Dulu mah cukup topi kali ya Kang, ya kan? Jadi sekarang kan SOP harus ada pelindung diri kayak sarung tangan, helmet gitu kan, sepatu safety. Dulu mah kayaknya nyeker kayaknya ya tahun 80 Pak. Nah, Tahun 80. Setelah meninggal si tukang nomor 2 ini, Betul. pernah nggak di antara keluarga Pak Dudi atau warga sekitar yang melihat sosoknya? Mengganggu. Sosok yang tersengat listrik. Iya. Enggak. Alhamdulillahnya enggak, Kang. Enggak, alhamdulillahnya. Tapi tadi si kakek pas ngebersihin juga. Karena udah ceritain bahwa bapak nyeritain enggak lama kemudian berselang berapa bulan kejadiannya. Ini ada yang meninggal juga tersengat listrik. Ya ini sama kakek ditaburin lah itu supaya nggak ngeganggu. Dibersihin di tempat kejadian si tukang itu meninggal. Betul. Sekalian lah. Tapi nggak ngomong kalau si sosok tukang ini juga ada di situ dan nggak ngomong, suka ngeganggu juga atau apa, nggak ngomong kakek. Cuman ya udah sekalian aja. Dan kakek nggak bilang ke bapak, ke Dudi atau ke siapa keluarga itu ada juga sama sosoknya laki-laki, enggak. Atau tukang yang gentayangan, enggak. Gitu mah gitu. Pak Dudi. Ya. Satu lagi nih. Ya. Pernah nggak si almarhum ini cerita kalau dia tuh sedang sakit atau mengeluh, badannya kurang sehat sama mama atau sama bapak gitu? Kalau masalah mengeluh dari dulu yang Dudi tahu ya. Kalau ke Dudi nggak pernah ngeluh, cuman kalau ke mama paling curhatnya ya gitu, curhat itu tentang
suami yang jarang pulang, yang beberapa hari nggak pulang atau jarang pulang gitu. Itu aja. Kalau masalah sakit, nggak pernah ngomong aku sakit, Bu. Gimana? Mama lagi sakit, nggak pernah gitu. Takutnya Karena kan sosok almarhum itu energik banget, sehat pokoknya ya. energik sehat banget. Gitu. Nah, selama Lulu ini pindah, nggak bilang-bilang kemana, sama sekali Pak Dudi nggak tahu pindahnya kemana. Sama sekali nggak tahu. Sama sekali nggak tahu. Nggak tahu. Dan nggak pernah mencari tahu. Pengen tahu di mana, dan Dudi juga mentok harus kemana Dudi cari. Nah, pada Keluarganya. saat rumahnya kejual, emang nggak ada keluarganya yang datang. Nah, itu yang bukan satu-satunya, yaitu yang disuruhan ngambil barang, si tukang-tukang untuk ngambil barangnya dia. Salahnya Dudi, ya keluarga Dudi nggak nanya Lulu pindah ke SD mana atau nggak tinggal nanya dia. juga, nih yang punya pindahnya kemana gitu, nggak nanya ya? Enggak, yang jelas Bapak taunya di Bandung, pindah ke Bandung. Nah, buat Sobat Buntu nih, buat kalian yang punya masalah besar dalam rumah tangga, lebih baik dibicarakan baik-baik. Jangan sampai terjadi seperti yang diceritakan oleh Pak Dudi. Dan ini bisa dijadikan bahan pelajaran buat kita semua. Pak Dudi, Yep. terima kasih nih udah datang, udah cerita jauh-jauh dari Cikampek nih. Nah, saya pengen tanya nih, ada nggak pesan yang mau disampaikan buat Sobat Buntu atau buat siapa? Mungkin silahkan. Kalau pesan buat sahabat Buntu sih, yang jelas kalau sudah bersuami istri ya, bikin enjoy aja rumah tangganya satu itu. Terutama ya Dudi pengen sih ya sampai detik ini jujur hati kecil setelah ada acara seperti ini, rasanya ingin Lulu itu tahu bahwa saya mencari-cari selama ini. Sebenarnya itu pengen ketemu sama Lulu, itu aja. Ya mudah-mudahan ya setelah acara ini Lulu ngelihat atau keluarganya Lulu pun ngelihat bahwa Dudi nyari dan kangen sama Lulu. Itu aja. Oke, ya mudah-mudahan keluarganya dari Lulu atau Lulunya sendiri bisa menghubungi pihak kita nih Jalan Buntu di Instagram atau di TikTok. Ya. Pak Dudi, terima kasih banyak. Sama-sama Kang. Terima kasih. Salam buat keluarga dan semoga selamat sampai tujuan. Amin Kang. Amin Kang. No. Makasih. Ya. Oke Sobat Buntu, jadi itulah pengalaman mistis yang diceritakan oleh Pak Dudi. Dan buat kalian nih yang pengen ikutan cerita di Jalan Buntu, langsung aja merapat DM Instagramnya Jalan Buntu. Dan buat kalian nih, jangan pernah bosan-bosan buat nontonin terus video-videonya Jalan Buntu. Jalannya memang buntu, tapi rezekinya jalan terus.